Ya, Smart City People dimanapun Anda berada, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semuanya di channel YouTube Smart City Makassar Official yang kali ini kami hadirkan untuk Anda Smart City Dialog yang akan membahas mengenai performa iklim investasi Makassar 2024. Karena ini sudah memasuki bulan ke-11, bulan November 2024, dan sebentar lagi akan tutup tahun. Tentu kita ingin melihat dan ingin menanyakan kembali sejauh mana performa iklim investasi di Kota Makassar tahun 2024. Dan untuk itu senang sekali kami hari ini sudah hadir bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Oh, sekarang harusnya lengkapnya Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Selamat ya, Pak. Iya, makasih. Selamat untuk gelar barunya, semoga bermanfaat dan semakin tentunya bisa berkontribusi untuk Kota Makassar ke depannya. Sekali lagi selamat dari kami untuk gelar barunya Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Jadi saya panggilnya dokter nih ya. Oke, berbicara mengenai iklim investasi di Kota Makassar 2024, mungkin secara umum dulu nih Pak Kadis untuk bisa menggambarkan sampai di hari ini menjelang detik-detik akhir tahun, tentunya di DPM PTSP sendiri sudah mulai bisa melihat ya, atau sudah mulai mengidentifikasi sebenarnya performa investasi di Kota Makassar sampai sejauh ini seperti apa Pak? Nah, kalau kita membandingkan tahun ini dengan tahun lalu, memang kita lihat memang ada bukan sedikit ya, ada kemungkinan penurunan. Karena memang banyak sekali fenomena politik dan fenomena ekonomi, termasuk mungkin kalau kita bilang anomali yang terjadi di pasar, terjadi di negara kita ya. Ada pemilihan presiden kemarin di bulan 2, kemudian pemilihan kepala daerah yang nanti dilaksanakan di tanggal 27 November, dan ada juga fenomena tahun ini juga pemilihan presiden Amerika. Itu sangat berpengaruh sebenarnya terhadap iklim investasi kita. Memang kalau kita lihat dari tahun lalu dibandingkan year to year dengan tahun ini, memang jauh sedikit berbeda, atau ya boleh dibilang lambat atau terjadi perlambatan yang cukup signifikan. Karena memang kalau kita lihat datanya di triwulan 1, 2, dan 3, kalau kita bandingkan, triwulan pertama itu di angka 1,1 triliun lebih, kemudian triwulan kedua di 517, kemudian triwulan ketiga baru di angka 864, yang kita kalau akumulasi itu di angka 2,55 triliun. Artinya kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini jauh, karena tahun lalu saja kita bisa dapat di angka 5 triliun. Karena tahun lalu kita cukup terbantu, cukup signifikan dengan adanya PSN yang masuk. Ada pembangunan jalan tol yang menghubungkan Makassar Newport dengan tol yang lama, dan itu alhamdulillah selesai di tahun kemarin. Nah, tahun ini memang tidak ada proyek strategi nasional. Memang proyek strategis nasional yang baru dilakukan MOU kemarin itu di PSL. Hanya saja PSL ini kan tidak bisa langsung kita hitung sebagai investasi karena memang belum ada progres yang jalan sama sekali, sehingga meskipun kita sudah melakukan MOU kemarin sebelum Pak Dani Pomanto wali kota definitif itu cuti, beliau kita belum bisa menghitung sebagai akumulasi realisasi investasi. Tapi memang harapannya setelah politik ini selesai, mungkin di tanggal 27 November dan tanggal 10 Februari tahun depan akan ada wali kota baru, tentu kita berharap iklim investasi ini sudah semakin bagus pastinya. Jadi memang banyak upaya yang kita sudah lakukan, termasuk mungkin hari ini dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu terakhir itu kita sudah memanggil beberapa pelaku usaha. Kita sudah menyampaikan bagaimana perkembangan terbaru, bagaimana program Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo dan Pak Gibran, Pak Wapres, mengenai Asa Cita. Memang Pak Presiden ini mendorong apa yang sudah bagus di periode sebelumnya. Kalau kita tahu sendiri, ya memang Indonesia tidak bisa bergantung lagi terhadap APBN. Indonesia atau negara kita Makassar
tidak bisa lagi bergantung kepada APBD. Tentu harapannya investasi yang semakin besar itu yang menjadi yang kita kedepankan, itu yang kita berharap nanti akan tumbuh ke depan. Ya memang ya saya rasa mudah-mudahan kemarin kami juga sudah mendapatkan brief dari Bapak Presiden. Ya kalau kita boleh bilang ya mungkin satu-satunya kepala daerah, kepala SKPD yang diundang langsung oleh Bapak Presiden waktu itu hanya kepala PDP PTSP. Wah. Ini luar biasa karena Iya. ada perhatian khusus, artinya kenapa kita dipanggil. Jadi Bapak Presiden sudah mewanti-wanti bahwa memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari efisiensi terhadap belanja kita, terhadap anggaran kita harus tepat sasaran dan tepat guna, dan tentunya bagaimana hilirisasi. Jadi dia tidak berbicara investasi secara umum, tetapi kita langsung fokus kepada hilirisasi. Bagaimana peningkatan nilai bahan yang dulunya mungkin raw atau mentah itu kita rubah menjadi bahan yang siap ekspor. Jadi mempunyai nilai tambah, dan itu yang kemudian disampaikan kemarin di Sentul. Oke, artinya di masa-masa ini masih wait and see ya? Betul, masih wait and see. Untuk pengusahanya mungkin ya, pengusaha yang besar-besar tentu ya memang alhamdulillah kemarin kabinet sudah terbentuk, kabinet Merah Putih sudah terbentuk. Nah, sekarang mungkin ya mereka menunggu regulasi baru karena memang banyak kementerian yang sudah terbentuk. Kami juga menunggu apakah kementerian ini akan berpengaruh secara signifikan tidak terhadap birokrasi, karena kalau berpengaruh secara signifikan ya pasti itu akan memakan waktu kurang lebih 3-6 bulan. Nah pasti setelah itu berjalan akan ada regulasi baru. Tentu ya meskipun Pak Prabowo mungkin melanjutkan, kalau kita boleh bilang melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, tentu kita berharap tidak ada regulasi yang signifikan yang berubah, karena kalau misalnya ada signifikan yang berubah tentu pasti pengusaha malah lebih lama lagi menahan uangnya. Ya, ini menjadi masalah. Kita berharap sebenarnya dengan adanya orang-orang yang baru dari pemerintahan Pak Prabowo kemudian yang melanjutkan, tentu dia sudah tahu di mana mungkin titik-titik kelemahan dari regulasi-regulasi sebelumnya, apa yang mesti diperbaiki dengan segera, itu kita bisa lakukan percepatan begitu. Ya, tapi sejauh ini dari hasil membreakdown dari hasil pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo itu sendiri belum diturunkan secara teknis begitu ya Pak? Iya, kalau kami sebenarnya meskipun waktu itu ada beberapa hal yang menjadi poin penting, kita tidak bisa langsung bisa mengeksekusi. Karena tentu harapannya kita menunggu edaran baru, surat edaran baru, entah itu mungkin dari Kemendagri atau kemudian dari BKPM selaku koordinator investasi di seluruh Indonesia, atau mungkin dari provinsi. Jadi seperti begitu. Ya mungkin paling tidak ya percepatan terhadap investasi ini kita bisa nanti melihat hasilnya setelah terbentuk pemerintahan, terbentuk gubernur dan wali kota. Jadi memang momen-momen ini yang paling kita tunggu sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan siapa wali kota dan gubernur, pasti akan kelihatan secara politik, itu akan kelihatan garisnya kemana, kemudian nanti apa yang kita bisa lakukan percepatan. Tentu ya harapannya sebagai birokrat ya tentu kemudahan terhadap transisi pemerintahan itu kita sangat perlukan, karena kalau terlalu lama kita menunggu, terlalu lama kita melakukan transformasi, tentu ya masyarakat juga yang pasti merasakan dampaknya, pasti akan ada perlambatan di mana-mana. Ya, tapi satu poin penting yang disampaikan adalah hilirisasi tadi ya. Hilirisasi menjadi sangat penting. Jadi memang upaya hilirisasi yang dulunya mungkin dilakukan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden ke-7 Pak Jokowi, dan itu yang dilanjutkan dan itu diingatkan kembali bahwa pentingnya kita mempunyai nilai tambah. Dan ya kalau kita lihat sendiri mungkin Pak Prabowo sudah menyampaikan kemarin bahwa salah satu yang harus memberikan contoh adalah para menteri. Makanya para menteri kemarin langsung disampaikan untuk mengganti kendaraan dinasnya menjadi pindad. Ini pasti akan kita rasakan juga di pemerintah kota. Mungkin akan ada beberapa kepala daerah atau mungkin ada beberapa belanja-belanja kita yang harus disiapkan untuk mendukung TKDN secara full atau maksimal. Memberikan nilai tambah itu sendiri ya ini adalah salah satu hal untuk bisa juga mendorong
dari sisi pendapatan ya. Iya, Karena pasti. pasti nilai ekspornya akan nilai Lebih tambah besar. dari produk itu akan lebih besar. Iya. Nah, kira-kira dalam ini memang masih masa transisi ya Pak ya. Jadi Iya. agak serba salah begitu ya untuk. Jadi yang ada adalah melanjutkan sisa-sisa pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya ya Iya. Pak Kadis. Nah, jika itu memang harus ditindaklanjuti ke depan mungkin sebagai ancang-ancang saja, seperti apa nantinya langkah-langkah strategis yang bisa disiapkan mungkin oleh pemerintah daerah sebagai arah kebijakan begitu nanti ke depan untuk bisa memfollow up arahan dari pusat. Ya, kita sebenarnya sisa menunggu Iya. siapa wali kota selanjutnya. Oke, benar. Ya, kalau wali kota sudah ada dan tanpa menunggu pelantikan pun pasti sisa kita menunggu keputusan dari KPU. Kalau itu sudah Iya. ada dan sudah pasti, kita sisa propose kepada Iya. wali kota, kita mengajukan bahwa ini mungkin yang bisa kita siapkan strateginya. Dan memang kami sebenarnya cukup berat juga karena Iya. tanggung jawab saya sewaktu pindah ke DPM PTSP itu ada beberapa hal yang mesti kami selesaikan dengan segera. Mungkin kalau kita tahu sendiri di Iya. awal tahun kami menyelesaikan bagaimana mekanisme pelaksanaan PBG di Kota Makassar. Alhamdulillah itu meskipun ada beberapa halangan dan hambatan itu kita sudah berhasil menuju ke sana. Dan mudah-mudahan tahun ini berkat arahan dari KPK melalui Korsubga atau Koordinator Pencegahan, itu kita sudah mendapatkan intens perhatian dari sana untuk memperbaiki bagaimana layanan ini mendapatkan percepatan. Kemudian PR kami juga untuk menyelesaikan bagaimana kita melaksanakan penggunaan MPP atau Master Plan Public. Ini menjadi PR penting juga. Dan tentu ketika wali kota terpilih nanti sudah ada, mungkin di bulan Februari atau mungkin di bulan Januari sudah ada keputusan KPU-nya, tentu kami harus menyampaikan bagaimana MPP itu akan kita laksanakan atau akan kita Targetnya kapan Pak MPP? tentu kalau target MPP ini kita harapkan tahun ini selesai. Oke. Tentu dari teman-teman PPU sudah sangat mendukung. Alhamdulillah tahun ini sudah beres bangunannya. Sisa sebenarnya beberapa perabot yang kita harapkan kami tunggu dari beberapa stakeholder yang mendukung. Itu yang kita harapkan selesai dengan segera. Ya, harapannya mungkin setelah Bapak Wali Kota terpilih atau Bapak Wali Kota definitif kembali, Bapak Dhani Pomanto kembali, kita bisa launching nanti. Jadwal untuk saat ini itu di kisaran awal Desember. Mudah-mudahan begitu Bapak Wali Kota masuk kembali di awal Desember, setelah pilkada selesai, ya beliau bisa meluncing bersama menteri yang baru juga Pak Ruslan Rusani. Ya. Meskipun terjadi perlambatan untuk investasi di Kota Makassar, tapi sampai sejauh ini Makassar tetap masih menjadi daerah yang berkontribusi besar ya Pak. Betul, untuk realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Kota Makassar masih tetap menduduki peringkat pertama yang berkontribusi paling besar terhadap pencapaian investasi, dengan angka tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis dari Pak Helmi adalah sekitar 800-an miliar ya untuk triwulan ketiga. Iya, untuk triwulan ketiga 800 miliar. 800 miliar ya. Jadi kalau di total memang sangat jauh ya perbedaannya dengan performa di 2023 yang memang adem-adem. Di 2024 ini ada beberapa agenda demokrasi, agenda politik yang tentunya itu juga berdampak pada keputusan dari para pengusaha untuk mengambil keputusan-keputusan bisnisnya. Nah Pak, meskipun terjadi perlambatan seperti itu, tapi kalau berbicara secara potensi di Kota Makassar ini seperti apa Pak? Apakah ada hal-hal baru lagi yang mungkin sedang dipersiapkan Pak? Ya, tentu kalau misalnya beberapa hal baru tadi hari ini juga hari Rabu teman-teman dari Bank Indonesia itu melaksanakan yang namanya South Sulawesi Investment Forum. Alhamdulillah Makassar sebagai salah satu daerah yang diundang juga tadi. Kita sudah kembali memperkenalkan Japarate Tourism Center atau Commercial Center. Mudah-mudahan ini kita bisa realisasikan mungkin setelah pelantikan di bulan Februari, dan tentu begitu ada wali kota yang terpilih nanti di bulan November, kita berharap sebenarnya kita memperkenalkan kembali, karena memang ini proyek yang cukup fantastis, nilainya cukup besar. Japarate ya, betul sekali. Japarate sudah berapa kali kita perkenalkan. Sebenarnya Japarate ini cukup fenomenal. Kalau kita lihat ya memang nilai proyeknya itu di kisaran 5 triliun, tapi kalau melihat estimasi dengan
nilai terbaru, angka terbaru mungkin di kisaran 7 sampai 8 triliun. Memang nilainya cukup besar, tapi ini bisa menjadi nilai tambah baru karena kita tahu sendiri Makassar ini merupakan kota wisata. Kita sangat rely dengan yang namanya jasa, perdagangan, kemudian pariwisata, kuliner, apalagi kita berharap dengan adanya Japarate nanti menjadi spot baru untuk orang-orang berkumpul, menjadi kawasan bisnis yang baru, dan itu menjadi ikon kota yang terbaru pastinya. Tapi dari investor sendiri kita sudah ada beberapa investor pastinya. Cuman ya memang ya itu tadi beberapa fenomena yang terjadi 2024 ini tentu itu menjadi salah satu boleh dibilang salah satu indikator untuk mereka menunda-nunda investasi. Tentu ya keamanan investasi itu banyak sekali faktor yang menjadi penghambat biasanya, ya tentu baik itu sisi politiknya, kemudian keamanan dari suatu daerah, regulasinya bagaimana dengan keberlanjutannya, tentu itu yang menjadi tanda tanya besar. Yang mudah-mudahan begitu Pak Prabowo kemarin sudah dilantik dan tanggal 27 ini besok kita melakukan yang namanya pilkada secara serentak, insya Allah ini berjalan dengan lancar. Ya pastinya kita berharap proyek-proyek kita yang akan kita sampaikan kepada para investor di 2024 dan 2025 nantinya itu bisa mendapatkan juga titik terang pasti. Ya. Oke. Dari data investasi itu sendiri Pak Kadis, apakah masih properti, dari sektor properti terakhir ya kemarin? Iya, kalau melihat memang Makassar tetap menjadi daerah yang cukup subur properti di sini karena ya banyak regulasi yang memudahkan. Ya alhamdulillah tahun ini juga kita sudah ada yang namanya Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Itu juga cukup membantu kita bahwa memang ya Makassar ini boleh dibilang salah satu daerah yang propertinya itu selalu mengalami pertumbuhan, baik mungkin dari segi rumah itu selalu ada perusahaan-perusahaan properti yang membangun di Makassar, baik subsidi dan non subsidi. Kemudian dari pertumbuhan harga, karena pasti yang namanya masyarakat atau investor, baik dia mungkin investor secara pribadi atau mungkin secara korporasi, tentu melihat pertumbuhan. Ya kalau orang tidak punya cuan ya ngapain gitu membangun, itu pasti mungkin prinsip secara umumnya. Jadi saya rasa memang Makassar ini cukup memiliki daya tarik tersendiri. Memang ya 2024 ini cukup berbeda dari 2023 karena banyak peristiwa-peristiwa politik, kemudian banyak fenomena-fenomena yang terjadi, apalagi kemarin kita selalu dihantui dengan resesi di mana-mana. Ya sebenarnya tidak terjadi resesi kalau kita lihat, hanya memang ada perlambatan ya. Kalau kita lihat salah satu yang paling berpengaruh terhadap ekonomi kita ini adalah judi online, karena judi online ini menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden. Judi online ini membawa uang yang cukup besar terhadap ekonomi kita. Uang itu dibawa dari ke luar negeri, tentu ya terjadi kekeringan terhadap perputaran ekonomi kita, kekeringan terhadap uang cash, sehingga ya masyarakat menengah ke bawah itu tidak punya fresh money ya, sehingga ya terjadi deflasi kemarin. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya presiden yang baru Pak Prabowo ini banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan, yang mudah-mudahan ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi kita secara langsung. Kita lihat sendiri kan sudah banyak yang ditangkap ya. Mudah-mudahan sangat membantu terhadap ekonomi. Gitu. Dan ya setelah agenda dari DPMPTSP ini salah satunya adalah dalam mempromosikan investasi ataupun potensi investasi di Kota Makassar. Betul. Adalah Makassar Investment Forum ya. Makassar Investment Forum. Nah, dari hal-hal yang sudah dilakukan di Makassar di MIF 2024 ini kemudian berkolaborasikah dengan sektor swasta begitu Pak Kadis untuk bisa lebih mempromosikan sektor-sektor investasi yang potensial di Kota Makassar ini sudah sejauh mana? Betul, iya. Jadi kalau melihat dari Makassar Investment Forum kemarin, betul sekali memang kita banyak sekali masukan dan saran yang kemarin kita dapat. Alhamdulillah kemarin cukup menarik karena Makassar Investment Forum itu kita lakukan bertepatan dengan F8. Benar. Which is ya tentu Makassar Investment Forum terbantu karena banyak orang yang datang ke sana, begitupun juga F8 karena banyak orang-orang yang dari Makassar Investment Forum itu ikut juga ke acara F8. Jadi memang cukup menarik. Cuman memang secara investasi atau realisasi investasi memang kita masih
belum mendapatkan secara real. Cuma alhamdulillah dari beberapa peserta yang ikut dari kabupaten kota Sulawesi Selatan yang ikut, ada beberapa yang mendapatkan investor dari situ. Kita cukup membantu lah. Tapi memang ke depan dari berkaca dari hasil 2 tahun terakhir Makassar Investment Forum memang perlu kita lakukan sedikit perbaikan, utamanya mungkin dari segmentasi acara dan lokasi acara. Dan memang dari partner kita yang melaksanakan dari EDC Forum selaku IO yang bertanggung jawab terhadap investor-investor yang datang ke Makassar, memang mereka berharap seandainya bisa itu kita melakukan mungkin di tempat yang mungkin lebih strategis. Taruhlah mungkin contoh kita laksanakan di Jakarta atau mungkin Surabaya atau Bali, karena memang kalau kita laksanakan di Makassar tentu mereka butuh waktu atau mungkin butuh cost untuk datang ke Makassar. Alokasi waktunya bisa lebih banyak. Ya. Sedangkan kalau kita lakukan di tempat mereka, tentu banyak orang yang bisa kita undang dan tentu bisa lebih efektif. Cuman memang ya ini masih kita kaji apakah memungkinkan kita lakukan atau tidak. Karena kalau kita lakukan di Makassar sendiri tentu kita punya nilai plus. Karena kenapa? Kita bisa langsung perlihatkan kepada investor bagaimana kota Makassar, di mana lokasinya yang kita siapkan sebagai lokasi investasi nantinya, yang di mana yang kita jual. Karena kalau misalnya mereka kita datang ke sana kemudian kita cuma perlihatkan gambar, ya tentu tidak valid juga rasanya. Nah, tentu ya namanya sebagai budaya kita sebagai orang Bugis Makassar, kita berharap mereka datang ke sini, kita perkenalkan biar mereka merasakan atmosfer Makassar itu bagaimana dan tidak melihat Makassar itu hanya dari layar kaca. Itu sebenarnya kita harapkan dari Makassar Investment Forum. Tapi ya mudah-mudahan tahun depan setelah mungkin di bulan Januari setelah ada wali kota baru, ya kita akan pasti konsultasikan kepada wali kota yang terpilih nantinya, dan kita berharap Makassar Investment Forum tahun depan itu tetap berjalannya beriringan juga dengan F8 pasti ya. Karena sama-sama punya nilai plus nanti. Benar. Yang lebih banyak menjadi daya tarik pada saat MIF itu dari sektor apa saja, Pak? Tentu kalau kita bicara masalah sektor, kalau kita tahu sendiri kan Makassar kuliner ya. Kemudian tentu pasti ya di sini kita jasa dan kita dianggap sebagai kota MAS. Tentu yang paling kita harapkan sebenarnya dari sektor itu, dari Japarat itu yang kita berharap. Tapi memang nilai investasi itu cukup besar. Tidak semua perusahaan mungkin atau tidak semua negara mempunyai uang yang begitu besar. Mungkin kita harap nanti tidak hanya orang-orang dari luar negeri, kita berharap nanti ya konglomerasi yang ada di Indonesia pun, seperti mungkin contoh beberapa perusahaan-perusahaan yang besar properti di Jakarta, sebutlah mungkin Sinarmas, Sumarekon, Ciputra, itu yang tertarik juga nanti kan. Kalau kita tahu ya, daripada kita berharap orang luar, ya kenapa tidak kita coba tarik nanti pemain-pemain properti di Indonesia ini. Siapa tahu ada yang tertarik untuk berinvestasi di Makassar ya. Ya, Pak Kadis, kalau ada yang sering mempertanyakan sebenarnya hubungan antara investasi dan perekonomian di daerah itu di mana ketemunya? Linknya. Sebenarnya kalau misal bicara investasi dan ekonomi tentu sangat erat sekali kaitannya. Sangat erat pastinya. Nah, ini yang juga kita selalu bahas, bahwa memang kalau kita berharap dari APBD, tentu Makassar ini mentok-mentoknya mau berapa APBD-nya. Sekarang kan di 5,4 triliun. Nah, kalau kita mau meningkatkan PAD, tentu pajak harus dinaikkan. Atau dana transfer dinaikkan. Tapi dana transfer pasti ujung-ujungnya dari pajak dan retribusi juga, dari uang masyarakat juga. Sementara kalau kita menaikkan pajak, ya pasti kan masyarakat tentu enggan. Pasti tidak ada orang satupun di dunia ini yang mau membayar pajak lebih mahal mungkin atau lebih tinggi. Nah, pasti sehingga ya dari situ kita berpendapat bahwa ya investasilah menjadi cara untuk meningkatkan perekonomian kita. Karena kalau ada investasi, ada uang yang masuk, pastinya akan ada perputaran ekonomi, akan ada lapangan pekerjaan baru, akan ada mungkin orang-orang yang datang ke tempat itu, sehingga ya perputaran ekonomi kita bisa semakin bagus. Masyarakat juga pasti semakin sejahtera ya. Kita berharap investasi yang kita datangkan itu di Makassar tidak hanya bisa dirasakan oleh orang kaum golongan kelas atas, tapi juga menengah
bahkan mungkin kaum golongan bawah gitu. Ya, itu tadi ya, Smart City People kalau sering bertanya kenapa investasi ini mesti harus didorong, karena salah satunya adalah bisa membuka lapangan kerja ya, lebih pasti. banyak. Dengan lapangan kerja yang semakin terbuka, perputaran ekonomi dan daya beli ya, daya beli masyarakat bisa semakin baik, tentu perputaran uang juga semakin tinggi, dan itu harapannya ya tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik tentunya. Dan orang di Makassar ini terbukti bahwa memang kita adalah orang-orang yang happy ya. Iya, happy. Makassar adalah happy city gitu ya. Jadi semoga hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan orang di Kota Makassar ini bisa tetap berdampak positif tentunya ya, apapun yang akan terjadi hari ini, besok, dan yang akan datang. Nah, berbicara tahun 2025 ini kan juga ada banyak sentimen-sentimen yang mulai digulirkan ya Pak Kadis. Salah satunya adalah rencana kenaikan pajak PPN 12%. Ya. Nah, ini kira-kira melihat ke depannya dampaknya kepada investasi di daerah seperti apa Pak? Iya, memang rencana PPN 12% itu sudah bergulir, dan saya rasa mungkin semua lapisan kalangan itu sudah tahu. Tetapi orang lupa bahwa tahun 2025 akan ada juga relaksasi ekonomi yang sudah dilakukan. Rencana pemotongan PPN dan PPh pada saat penjualan properti itu juga sudah ada. Tentu itu juga menjadi daya tarik sendiri, dan kalau itu terjadi, khususnya mungkin sektor properti, Makassar lah yang paling diuntungkan. Karena saya bilang tadi di sebelumnya bahwa memang Makassar ini properti termasuk primadona ya. Iya, daerah yang paling banyak sektor properti berkembang. Kita lah daerah mungkin kalau kita bilang banyak properti di Makassar itu yang sudah tidak hanya orang Makassar saja yang beli, tetapi orang-orang luar Makassar, mungkin dia di daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, bahkan orang-orang yang berada di Pulau Jawa. Jadi cukup menarik properti kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Jadi mungkin saya rasa pemerintah tidak mungkinlah hanya menaikkan pajak saja, pasti akan ada juga relaksasi yang dilakukan. Karena kalau dia hanya menaikkan pajak tanpa melakukan relaksasi di sisi lain, pasti akan ada perlambatan ekonomi juga, pasti begitu. Benar. Tapi kalau di daerah mengantisipasi hal ini Pak Kadis, khususnya dari DPM PTSB sendiri, karena ini mungkin secara nilai investasinya juga akan pasti terkoreksi ya. Iya, makanya per tahun 2024 ini memang sudah ada perda inisiatif, ada yang dilakukan oleh teman-teman di DPR. Jadi perda inisiatif itu adalah kemudian investasi, kemudian perda insentif, dan kemudian berinvestasi di Kota Makassar. Nah, salah satu poin penting di perda ini adalah memberikan insentif terhadap pelaku usaha, baik yang sudah berusaha maupun yang akan berusaha di Kota Makassar. Jadi ya saya rasa kita akan lakukan di 2025 nantinya. Sisa menunggu bagaimana kebijakan dari wali kota, apakah wali kota definitif Bapak Dhani Pomanto atau wali kota yang terpilih nantinya. Tentu perda ini akan menjadi kunci kita, akan menjadi mungkin gimmick menjadi gimmick untuk menarik berbagai investor yang akan masuk. Kita berharap pasti ya, apakah dia bisa kita relaksasi mungkin PBB-nya, atau kita bisa memberlakukan dia kebijakan untuk penggunaan bahan lokal, atau mungkin kebijakan untuk penggunaan tenaga kerja, atau mungkin ya banyak lah insentif. Jadi itu sudah diatur secara rinci dan keseluruhan di perda tersebut. Begitu ya. Tapi belum dilaksanakan ini Pak. Perda ini sudah disahkan, alhamdulillah tahun ini. Memang belum dilaksanakan karena kita menunggu perwalinya. Tapi saya rasa perwalinya kami akan buat nanti. Sisa bagaimana pengaturan itu ya tentu kita menunggu dari kebijakan Bapak Wali Kota. Begitu. Iya. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa menjadi arah kebijakan ya ke depan. Ini kita berharap memberikan dampak positif pasti terhadap 2025. Saya rasa 2025 tidak ada yang harus 2024 perlu ditakutkan. Tidak ada. Saya rasa tidak perlu lagi karena kejelasan terhadap political side itu sudah pasti 2025. Banyak yang mungkin cukup pesimis di 2025, tapi saya rasa tidak seperti 2024 lah, jauh. 2025 pasti
orang-orang yang terpilih, baik itu mungkin Presiden Indonesia, Presiden Amerika, pemimpin-pemimpin di negara ini, ya pasti dia akan menunjukkan kinerja yang terbaik di tahun pertama. Tidak mungkin seorang pemimpin itu menunjukkan kerja terburuknya di tahun pertama. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Dan saya rasa 2025 itu pasti akan lebih positif dari 2024, bahkan 2023. Oke, ya. Ini optimisme ya. Optimisme. Kita harus optimis. Harus optimis ya. Iya. Dan mungkin hal itu berdasar pada bahwa 2025 kita sudah lebih pasti ya Pak. Kan Iya, sudah lebih punya pasti. yang presiden yang pasti. Kita sudah punya sudah landasan Iya. landasan visi dan misi yang jelas. Iya. Asta kita sudah jelas, kementerian sudah jelas, ada 48 itu sudah pasti. Iya. Dan kita sudah tahu partai-partai yang menjadi koalisi pemenang yang mana, koalisi oposisi yang mana, sudah jelas. Apalagi coba, ya tentu sisa pemerintah menjalankan. Ya, dan kalau saya lihat Pak Presiden ini sangat-sangat tegas orangnya, jauh lebih lugas karena beliau sudah pernah masuk dalam pemerintahan, karena beliau menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya. Saya rasa tidak ada yang sulit. Bahkan kalau kita lihat seminggu setelah Bapak Presiden dilantik, ya banyak sekali pejabat-pejabat yang notabene bagian daripada judi online yang meresahkan masyarakat, itu sudah diambil. Nah, kalau kita lihat secara data, kerugian dari judi online itu di angka 981 miliar per tahun. Ini luar biasa merugikan. Jadi bukan 980, ya kurang lebih 981 miliar, hampir 1 triliun. Dan itu uang kita yang ada di akar rumput, ada di masyarakat, ya mungkin orang sudah ambil di ojol, atau mungkin orang ambil melalui pinjaman di bank kita, itu dibawa semua uangnya ke luar negeri. Dan ini merugikan, luar biasa merugikan. Dan alhamdulillah ya beberapa hari terakhir kan sudah banyak yang ditangkap. Mudah-mudahan ya backing besar di balik layar judi online ini segera diselesaikan, dan tahun depan kita sudah tidak ada lagi orang yang main judi online. Iya. Begitu ya. Ya, harapan ya, amin ya. Dan ya Pak Kadis, kalau mau sedikit melakukan evaluasi ya dan atau monitoring lah terhadap performa iklim investasi di 2024 ini, di luar hal-hal yang secara eksternal mempengaruhi itu, dari sisi internal sendiri sebenarnya apa tantangannya Pak Kadis? Iya, tantangan untuk saat ini tentu pasti kita lagi-lagi bicara masalah defisit keuangan daerah kita. Ya karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita bicara investasi, tentu yang namanya investor dia melihat juga kemampuan keuangan dari suatu daerah. Dan memang Makassar ini meskipun secara year to year kita sudah lebih baik, tetapi ya itu tadi, orang masih menunggu wait and see, dan pemerintah juga pasti masih menahan uangnya. Ya alhamdulillah di perubahan ini kita sudah mendapatkan support yang cukup besar dari pemerintah Kota Makassar. Kami mendapatkan anggaran untuk membantu penyelesaian MPP. Mudah-mudahan dengan adanya MPP yang ada di Kota Makassar, di dekat wilayah kantor Balai Kota, which is nanti namanya Makassar Government Center, cukup menarik kantornya. Ya ini bisa menjadi daya tarik juga, sehingga para investor yang nanti datang ke Makassar untuk melihat bagaimana Makassar, bagaimana governmentnya, karena pasti ya mereka akan melihat dari sisi government apakah dia disupport atau tidak. Karena kalau misalnya investor datang ke suatu negara dan atau suatu daerah tidak disupport secara government, tidak akan dia mau berinvestasi di situ. Sehingga ya MPP ini menjadi mungkin ya salah satu key point juga untuk orang melakukan investasi. Nanti ya kita lihat di Desember, mudah-mudahan sudah selesai dan kita bisa launching juga. Dan pastinya ya, kita undang juga Smart City Makassar untuk datang melihat launching dari MPP. Begitu ya. Iya. Kalau dari sisi pengusaha sendiri, adakah saran atau usulan yang mereka sampaikan terkait mungkin sebagai keluh kesah begitu untuk investasi, iklim investasi di Makassar tahun ini? Nah, memang yang menjadi permasalahan dari 1 tahun terakhir ini yang kami lihat memang salah satunya di PBG. Di mana memang dari PBG begitu kita terapkan di 2024 ini, yang menjadi masalah ya karena PBG ini regulasinya bukan dari pemerintah kota tapi dari pemerintah pusat, dan memang SOP yang diterapkan ini juga dari pemerintah pusat. Sehingga kami sudah meminta saran dan masukan, sehingga saran dan masukan itu kita sudah sampaikan kepada pihak Korsubga KPK untuk kemudian nanti merubah regulasi tersebut kepada
Kementerian PUPR karena ranahnya ini ada di Kementerian PUPR. Ya. Dan tentu selain PBG memang ada beberapa regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri, itu tidak sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga mungkin ya beberapa hari ke depan, insya Allah hari Jumat itu kita akan melakukan evaluasi. Kami mengundang beberapa stakeholder terkait, mungkin dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tata Ruang untuk melihat kajian secara tata ruang. Mungkin kalau kita lihat dari beberapa bulan sebelumnya, ada beberapa boleh dibilang klinik, apotik, dan sekolah itu tidak bisa melakukan izin operasional karena kendalanya di PBG tadi. Dan ini insya Allah kita lakukan perbaikan. Kami sudah beberapa kali menerima saran dan masukan, kemudian sudah juga menerima saran dari fraksi di DPRD Kota Makassar. Mudah-mudahan dari Komisi A, karena mereka juga sudah terbentuk bulan ini, itu kita segera diundang untuk kita memberikan solusinya kira-kira bagaimana. Karena tentu kita tidak mau karena adanya regulasi yang menghambat orang tidak bisa berinvestasi. Banyak sekali yang mempermasalahkan hal ini, karena contoh misalnya ada teman kami itu yang mempunyai klinik atau mungkin sekolah, dia sudah jalan berapa tahun karena adanya regulasi yang sudah ditetapkan ini. Ada perda yang ditetapkan mengenai bangunan gedung, itu berkaitan dengan PBG juga. Akhirnya karena perda itu dia harus mengajukan izin bangunan yang biayanya tidak sedikit. Ini yang menjadi masalah. Tentu ya kita berharap dengan adanya regulasi baru tidak memberatkan pengusaha, tetapi juga tidak merugikan pemerintah daerah. Kita sementara mau cari win-win solutionnya. Mudah-mudahan di beberapa hari terakhir di bulan November ini sudah ada solusi yang kita bisa berikan. Di mana gapnya, Pak? Gapnya di perda memang. Di perda. Perda itu tidak mengatur mengenai ketentuan peralihan, sehingga IMB yang dulunya mungkin diterbitkan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu tidak bisa dibawa ke kondisi kekinian karena ada perda ini. Sehingga ya mungkin hari Jumat besok itu kita rencana untuk mengundang stakeholder ini, dan mudah-mudahan akhir bulan November sudah ada ketentuannya atau mungkin sudah ada solusi untuk teman-teman yang melakukan izin operasional ini. Solusinya berarti mengubah perda? Tentu mengubah perda agak sulit. Kita sementara cari formulasi yang tepat lah, sehingga perda ini tidak kita langgar, dan pemerintah tetap juga dapat ruang, investor atau mungkin pemilik usaha juga bisa lanjut untuk ininya. Tapi komunikasi dan sosialisasi kepada secara intensif mungkin kepada pengusaha itu dilakukan terus. Iya, justru saran dan masukan ini sudah beberapa kali kita dapat. Iya. Terakhir di sosialisasi atau BIMTEK yang kita lakukan di minggu kemarin, itu ya kita mendapatkan saran dan masukan untuk segera membentuk panitia atau membentuk rapat koordinasi berkaitan dengan hal tersebut. Ya memang agak sulit untuk mencari karena perda yang harus kita carikan solusinya, begitu Mbak. Oke, jadi ini tersisa 2 bulan ya kan? Triwulan keempat berarti sampai Desember ya. Ini masih dalam proses. Semoga apakah masih ada optimisme untuk bisa tiba-tiba meskipun itu sangat kecil, tentu kami masih optimis. Tetapi ya optimis yang realistis. Kalau kita melihat angkanya sekarang di 2 triliun lebih, mungkin kalau akhir tahun ya mungkin di paling tinggi maksimal itu di angka 4 triliun. Karena tidak mungkin juga serta-merta kita bisa mendorong investasi yang luar biasa terhadap Kota Makassar. Ya memang tahun kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita cukup tertolong dengan adanya proyek dari PSN, proyek dari nasional, proyek strategi nasional, di mana jalan tol itu sangat cepat pembangunannya, dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin itu mereka selesai. Tahun ini memang kebetulan tidak ada PSN, tidak ada investasi itu dihitung setelah selesai proses. Setelah selesai. Setelah selesai. Tidak ada yang selesai tahun ini, sehingga ya memang mudah-mudahan tahun depan begitu pemerintahan yang baru sudah jalan, itu bisa kita realisasikan semua nanti 2025. Oke. Masih ada waktu untuk Desember ini kan untuk pencatatan lagi kan LKPM. Betul.
itu kira-kira masih ada proyeksi? Proyeksi itu di angka 4 triliun pasti. Oke. Dan pencatatan untuk Desember itu akan dilakukan di bulan Januari. Bulan Januari benar. Ya, mudah-mudahan ya kita berharap ya, optimis tapi realistis. Optimis Iya. tapi realistis ya. Iya. Oke, Pak Kadis, menyenangkan sekali ini berbincang tentang investasi di Kota Makassar, karena bagaimanapun Makassar ini menjadi salah satu titik ya, hub ya, dan menjadi salah satu kota favorit untuk investasi ya. Kita melihat sendiri bagaimana Makassar bisa keluar dari pandemi, bisa cepat recovery-nya, kemudian tumbuh dengan melaju Kota Makassar dengan investasi di setelah pandemi itu cukup fantastik ya Pak Kadis ya di 2023, meskipun di tahun ini ada sedikit perlambatan karena ada beberapa agenda politik. Oke Pak Kadis, mungkin di akhir ini ada harapannya ingin disampaikan menutup tahun 2024 dan kemudian menyongsong tahun 2025. Ya, tentunya kami berharap dari DPMPTSP Kota Makassar, kita berharap pastinya keadaan yang ada ini, kondisi politik ini kondusif. Ya. Kita berharap meskipun ada pemilihan, memang berbeda pilihan itu biasa, tetapi kita tetap saudara, kita tetap warga Kota Makassar, kiranya mungkin tetap menjaga kondisi kondusif sehingga para investor, para orang luar yang akan berinvestasi di Kota Makassar itu bisa tertarik setelah mungkin nanti ada wali kota yang terpilih maupun gubernur yang terpilih. Siapapun pilihannya, kita tetap saudara. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau bersaudara itu rezekinya semakin banyak ternyata Iya, ya. betul. Dengan hati yang tenang, yang ikhlas ya. Menerima apapun nanti keputusannya ke depan ya. Tetapi untuk Makassar yang lebih baik tentunya untuk semua kita yang ada di Makassar. Terima kasih banyak Pak Dr. Helmi Budiman SSTP MM. Siap, terima kasih. Iya. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk semua perencanaannya, kerja-kerjanya di sisa waktu yang ada, di semoga 2024 ini tetap ditutup dengan happy ya. Pak, terima kasih banyak sekali lagi, dan demikian Smart City People perbincangan kami dengan Kepala DPM PTSP Kota Makassar Dr. Helmi Budiman yang sudah menyampaikan bagaimana perjalanan investasi Kota Makassar di 2024. Meskipun ada sedikit perlambatan, tapi tetap Makassar ini menjadi primadona karena tetap berkontribusi paling besar ya untuk realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar masih tetap menduduki peringkat yang pertama. Semoga kontribusi kita semuanya, masyarakat di Kota Makassar yang menjaga kondusivitas selama proses Pilkada 2024 ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya, dan iklim investasi akan kembali naik setelah ini karena semuanya sudah pasti ya di 2025. Jadi semangat ya menghadapi tahun 2025. Sekali lagi terima kasih ya Pak, sukses selalu, dan sampai di sini Smart City Dialog kita di hari ini. Saya Silvana pamit undur, selamat sore, wassalamualaikum.